Dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan rak buku, 7 orang tua duduk di atas kursi yang mengitari sebuah meja berbentuk bulat. Di antara mereka, duduk sesosok orang tua yang telah berbicara dengan perempuan berbaju merah beberapa waktu sebelumnya di area kompetisi. Dari kinya yang terlihat tenang seperti sebelumnya, seseorang bisa melihat bahwa kekuatan asli dan posisinya tidaklah rendah. Orang tua yang tak berkedudukan juga tidak mungkin duduk di ruangan pertemuan itu, mengatur urusan besar maupun kecil dalam akademi. Pada saat itu juga, orang tua tersebut yang dipanggil wakil kepala sekolah, perlahan meletakkan sebuah dokumen dari tangannya. Matanya melirik di sekitar ruangan lalu berucap sambil tersenyum, Xiao Yan ini memang bukanlah orang yang biasa. Ia melawan seseorang dari sekte Mystic Cloud dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri dan bahkan melumpuhkan seketika seorang Dowang kuat sebelum benar-benar lepas dari tangan seorang Dozong. Riwayat pertandingan seperti adalah sesuatu yang bahkan murid-murid teratas di akademi bagian dalam kesusahan untuk mencapainya. Saat mereka mendengar ucapan dari orang tua itu, ekspresi kaget muncul di wajah berkerut para orang tua di sana. Ini adalah informasi tentang Xiao Yan. Kau bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikkan jarinya, lalu dokumen informasi di depannya sekejap terpental ke arah para orang tua lainnya. Jarinya perlahan mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, ia mendengar hembusan nafas terkaget-kaget yang keluar serentak dari para orang tua yang baru saja selesai membaca informasi itu. Ia berkata sambil tersenyum, potensinya sangat luar biasa. Namun hubungannya dengan sekte Mystic Cloud telah memburuk dan tak dapat diperbaiki. Seorang pria berumur yang memakai jubah abu-abu menjawabnya. Jika kita melatihnya dengan benar, ia mungkin akan menjadi orang yang mencapai puncak kekuatan. Kita tak perlu khawatir dengan sekte Mystic Cloud. Hanya dengan seorang Dozong, mereka tak akan berani melakukan apapun pada kita, Akademi Jianan ini. Sekte Mystic Cloud memang bukanlah apa-apa. Tetapi, orang di belakang mereka. Wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Ia baru berbicara setengah jalan, ketika ia seketika terdiam. Ekspresinya berangsur-angsur berganti. Akhirnya, ia tidak jadi membeberkan hal yang lebih penting. Ia melambaikan tangannya lalu berkata, kita harus mengamati Xiao Yan secara diam-diam. Jika memang ada sesuatu yang berguna dari melatihnya, kita harus memberinya kesempatan. Benar, ketika mereka mendengar hal tersebut, orang tua yang lain tidak mengelak ketika mereka menganggukkan kepala mereka. Mereka saling bertatapan saat mereka melihat wakil kepala sekolah terdiam. Tubuh mereka bergerak ke depan, lalu ke belakang dan tiba-tiba menghilang dari kursi mereka. Malam yang telah larut itu tampak sunyi ketika cahaya samar bulan terpancar ke bawah. Rumah mewah itu tak biasanya terlihat sepi di bawah sinar bulan. Sebuah bayangan putih sekejap melintas di malam yang sunyi itu. Kakinya perlahan beranjak dari sebuah ranting pohon ketika badannya melayang dengan anggun ke sebuah gundukan batu yang terletak tak jauh dari rumah itu. Tatapan tenangnya mengarah ke sebuah ruangan di rumah itu. Sebuah doki perak terlihat samar-samar muncul di badannya. Hanya sebentar setelah doki muncul di badan bayangan putih itu, sesosok bayangan hitam muncul dari dalam rumah seperti kilat. Setelah melompat-lompat beberapa kali, ia mendarat dengan tenang di sebuah batu besar yang terletak tidak jauh dari bayangan putih itu. Ia mengangkat kepalanya perlahan menatap pria tegap, tinggi dan tampan yang sedang mengenakan pakaian putih itu. Kedua matanya menyatu dengan malam yang gelap itu. Beberapa pancaran cahaya keluar dengan bebas. Tinggalkan dia. Suara pria berjubah putih itu terdengar halus saat diucapkan perlahan. Xiao Yan tertawa perlahan ketika mendengar hal itu. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Wajah halus nan tampan itu tiba-tiba muncul di bawah sinar bulan malam itu. Kau berani? Mata dari pemuda berbaju putih itu terasa sedingin es ketika ia memandang wajah liar dan angkuh dari pemuda satunya. Pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Pergelangan tangannya sedikit berputar dan sebuah doki berwarna perak mulai muncul di telapak tangannya. Terdapat suara guntur samar yang teredam yang terdengar dari dalamnya. Doki tipe petir, ketakjuban muncul di mata Xiao Yan ketika ia mendengar suara petir yang teredam yang terpancar dari doki berwarna perak tadi. Ia tidak menduga bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen doki langka ini, mirip seperti kakak lelaki kedua. Xiao Yan menggerakkan tangannya.
Sebuah douki warna hijau pucat juga membludak dari telapak tangannya ketika Xiao Yan mengamati pemuda berbaju putih ini, yang baru ia temui sekali selama siang hari dengan ekspresi muka yang acuh tak acuh. Ia tidak merasakan sedikit pun rasa takut maupun rasa segan. Orang lemah tidak memiliki hak untuk memilikinya. Pemuda berbaju putih itu melirik Xiao Yan dengan acuh dan tidak mundur sedikit pun. Ia tertawa dingin dan jari kakinya mendadak menapak tumpukan puing. Tubuhnya berubah menjadi sebuah cahaya perak yang membelah kegelapan dan melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan secepat kilat. Karena serangan ganas dari pemuda berbaju putih itu berada di dalam kegelapan, beberapa petir yang bergemuruh muncul entah dari mana. Cahaya perak itu dengan cepat membesar di depan mata gelap yang hitam itu. Raut muka Xiao Yan masih saja tenang. Ia perlahan mengepalkan tangannya dan douki berwarna hijau pucat perlahan berdenyut di tinjunya, seperti sejumlah ular kecil yang panjang. Cahaya perak itu menembus kegelapan malam, namun ketika Xiao Yan bersiap untuk menyerang balik tanpa basa-basi, sebuah teriakan indah yang mengandung sedikit amarah, tiba-tiba membelah kesunyian malam. "Baisan, apa yang kau lakukan?" Tepat setelah ini, sebuah cahaya emas melesat dan akhirnya menghadang cahaya perak di udara. Dua energi tadi bertabrakan dengan keras, lalu sebuah badai energi meledakkan pecahan batu di atas tanah hingga serpihan batu tadi terbang ke segala arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika teriakan yang indah tadi terdengar. Ia perlahan mengendurkan tinjunya yang mengepal erat dan mendongak untuk melihat lelaki berbaju putih yang tubuhnya melesat ke arah belakang sebuah cabang pohon setelah dihadang oleh cahaya emas tadi. Sebuah sosok perempuan melesat keluar dari rumah dan muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Alisnya terangkat ke atas ketika wajah cantiknya menunjukkan tanda amarah dan memandang pemuda berbaju putih pada cabang pohon tersebut. "Ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin sedikit berlatih dengan junior Xiao Yan." Setelah melihat wanita muda berbaju hijau itu muncul, tatapan pemuda berbaju putih tadi terpaku pada tubuhnya. Ia melirik Xiao Yan dengan dingin di samping wanita itu dan berkata dengan senyum yang samar, "Sun Er, kenapa kau begitu gelisah?" Dengan kemampuan junior Xiao Yan, bagaimana ia bisa mengikuti kompetisi kualifikasi akademi dalam jika ia tidak bisa menahan sebuah serangan dariku? "Senior Baisan, aku memperlakukanmu dengan baik karena aku menghormatimu sebagai seorang senior. Namun jika kau terus membuat masalah seperti ini, jangan salahkan aku jika aku tidak menghormatimu lagi." Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat ia membalas dengan lembut. Wajah Baisan yang tenang sedikit berubah ketika ia mendengar hal ini. Karena ia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak bisa dianggap terlalu dekat. Dari apa yang ia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap teman. Tetapi ketika ia mendengar nada yang digunakan Sun Er untuk berbicara padanya, ia tidak dapat menahan emosi di dalam hatinya. Seketika itu raut mukanya menjadi jauh lebih buruk. "Jika kau memang lelaki, jangan bersembunyi di belakang seorang wanita." Baisan perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Ia melirik Xiao Yan dengan dingin, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa meremehkan. "Baisan, kau jangan keterlaluan." Wajah Sun Er diam-diam mengerut. Ia menggoyangkan tangannya yang lembut dan sebuah energi berwarna emas dengan cepat mulai terkumpul di telapak tangannya. Setelah Baisan berulang kali memprovokasi Xiao Yan, Sun Er telah mencapai batas emosinya. "Perempuan tetaplah di belakang. Biarkan kami para lelaki yang menyelesaikan masalah ini." Xiao Yan tiba-tiba menjulurkan satu tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Sun Er. Ia berbalik untuk melihat dan ia mendapati senyum samar di wajah Xiao Yan. Dengan pengetahuannya terhadap Xiao Yan, Sun Er tahu jika hal seperti ini terjadi, Xiao Yan akan menjadi sangat serius. Ia seketika ragu untuk sesaat dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan melangkah mundur. "Apakah kau ingin berkelahi?" Xiao Yan melangkah maju satu kali memutar lehernya. Ia melirik ke arah Baisan yang berada di cabang pohon dan bertanya lembut dengan sebuah senyuman. "Aku tidak keberatan jika kau menginginkannya." Baisan dengan lembut mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan nada dingin. Ketika ia melihat Sun Er yang dari tadi menjaga jarak terhadapnya tapi begitu taat dan patuh terhadap Xiao Yan, sebuah api jahat bergejolak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan, dan bakat latihan yang ia miliki, di sisi mana ia lebih lemah daripada Xiao Yan? Namun, kenapa ia tetap tak menghiraukannya? "Aku keberatan." Sebuah teriakan dingin mendadak terdengar dari dalam rumah.
Instruktur Ruoling tiba-tiba terbang keluar. Raut mukanya agak buruk ketika ia memandang Baisan sebelum ia berkata dengan suara yang dalam. Baisan, tindakanmu yang nekat ini bertentangan dengan peraturan akademi. Jika kau ingin menantangnya, kau bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik di kompetisi kualifikasi. Dengan mengendap-endap di malam hari, tidak hanya tindakanmu ini melanggar peraturan, kau juga akan mendapat reputasi bahwa kau suka memanfaatkan orang lain. Melihat bahwa instruktur Ruoling juga keluar karena terganggu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung malam ini. Ia hanya bisa menyurutkan Doqi ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, aku harap kau tidak tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Orang lemah tidak memiliki hak untuk mendapatkan apapun. Ketika waktunya tiba, aku harap kau juga tidak terus bersembunyi di belakang seorang wanita. Seorang pria yang diakui oleh Sun Er seharusnya bukanlah seorang penakut, bukan? Baisan berkata pelan ketika ia melihat punggung dua orang yang telah berbalik itu. Suara angin yang kencang mendadak terdengar. Sebuah tenaga melesat di antara kegelapan hitam, dan dengan keras menghantam ke arah wajah Baisan. Sebuah cahaya dingin melesat di wajah Baisan ketika ia merasakan tenaga angin kencang yang melaju ke arahnya dari depan. Ia dengan lembut menjentikkan jarinya dan sebuah gumpalan cahaya perak melesat keluar secara eksplosif. Hal itu akhirnya bertabrakan dengan tenaga angin kencang dan seketika hancur menjadi serbuk. Jika benda yang melesat tadi dilihat dengan seksama, dapat dilihat hal melesat menembus angin tadi adalah sebuah pecahan batu. Tak bisakah kau tidak bertele-tele seperti seorang wanita? Kau adalah Baisan, bukan? Salah satu dari beberapa orang terkenal. Kau tidak terlalu istimewa. Kau mungkin sangat berpengalaman dalam hal cemburu, tetapi kau tidak perlu memberitahuku semua kata-kata ganas dan tidak berguna dengan lidah tajammu itu. Kita akan bertemu lagi di kompetisi kualifikasi. Suara samar Xiao Yan yang gelap dan dingin perlahan terdengar. Kau akan meninggalkannya jika kau kalah? Baisan tertawa dingin. Kau yakin namamu Baisan dan bukan Bai bodoh, kan? Langkah kaki Xiao Yan yang hendak memasuki rumah mendadak terhenti. Ia berbalik dan memberi tatapan mencemooh kepada Baisan yang pucat. Setelah itu, ia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa ketika mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Kau harus pergi. Instruktur Ruoling tak bisa menahan untuk tidak menghela nafas ketika ia mengamati Baisan yang berwajah pucat. Orang itu biasanya begitu tenang. Kenapa ia menjadi kehilangan kesabaran di hadapan Xiao Yan hari ini? Tampaknya ia terus memikirkan Sun Er. Jika tidak begitu, ia tak akan kehilangan akal sehatnya seperti ini. Setelah ia mengatakan perkataan itu tadi, instruktur Ruoling berbalik dan melaju ke dalam rumah meninggalkan Baisan sendirian. Raut mukanya pucat untuk sesaat, lalu berubah putih ketika ia menahan angin dingin di malam yang larut. Baisan berdiri di cabang pohon dan menghirup udara yang sedingin es dalam-dalam. Ia perlahan mengencangkan tinjunya dan menggumam, sungguh tak terduga aku bisa kehilangan ketenanganku seperti itu karena Sun Er. Oleh karena itu, ia harus menjadi milikku. Xiao Yan, aku harus mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Kemampuan macam apa yang dimiliki Xiao Yan itu untuk dapat mengimbanginya? Baru setelah mengatakan hal ini, ekspresi wajah Baisan kembali pulih. Ia dengan acuh melirik ke arah rumah itu dan dengan lembut menekan cabang pohon dengan jari kakinya. Tubuhnya melesat turun dan dengan beberapa gerakan cepat, ia menghilang ke dalam gelapnya malam. Xiao Yan mengamati sosok putih, yang telah pergi jauh itu dari sisi sebuah jendela di dalam rumah. Matanya menciut dan sebuah cahaya dingin melesat di matanya. Ia berbalik memandang Sun Er di belakangnya dan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik, apakah kau telah hidup dengan baik 2 tahun belakang ini?"